Baik, pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana untuk membuat aplikasi login dengan menerapkan dengan menerapkan percabangan pada pemrograman JavaScript. Oke, langsung saja. Langkah pertama adalah kita buka folder tempat kita taruh project-project kita di sini kan. Saya akan buat sebuah folder baru dengan nama aplikasi login sederhana. Oke, dia muncul seperti ini. Lalu kita masuk ke Notepad++. Lalu kita buat file baru dengan cara klik di sini saja, new. Oke, seperti biasa, kalian tinggal mengerjakan seperti yang sebelumnya. Kita sudah punya project di sini. Contohnya menampilkan teks ini. Kita klik kanan, edit. Kita akan ambil teksnya ini supaya kita bisa kerja lebih cepat. Copy lalu kita matikan dan kita paste di tempat yang kosong tadi. Lalu kita ganti di sini dengan aplikasi login. Lalu kita save di tempat yang tadi saya sudah buat. Yang diuran di aplikasi login sederhana. Lalu di sini saya taruh dengan index.html. Lalu kita klik save. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat lagi file baru untuk prosesnya. Oke, prosesnya kita akan mulai dengan sebuah fungsi. Jadi kita akan membuat sebuah variabel yang namanya username, dan kita akan mengisi menggunakan prompt di dalamnya. Prompt. Jadi ini nanti prompt masukkan username. Oke. Seperti ini saja. Lalu yang kedua, passwordnya kita akan buat prompt masukkan password. Oke, jadi sekarang kita akan mengecek menggunakan percabangan. Oke, langsung saja. Percabangan dia selalu menggunakan fungsi if. Jadi sekarang kita lihat, jika, jadi dia pakai if ya, jika username sama dengan, jadi kalau membandingkan dia menggunakan operator pembanding. Nah, jadi jika username yang kita isi itu terserah kalian mau pakai username apa. Misalnya username di sini adalah misalnya Blokarius, dan passwordnya sama dengan, terserah kalian, misalnya 1 2 3 4. Jika username dan password kita isi seperti itu, maka apa yang terjadi? Ya. Sekarang kita taruh di sini username-nya. Jika terjadi, maka dia akan menampilkan dokumen write login berhasil. Ini. Jadi kalau misalnya username-nya Blokarius dan passwordnya kita masukkan 1 2 3 4, maka dia akan menampilkan login berhasil. Ini disebut dengan percabangan satu kondisi, karena di sini hanya ada satu cabang. Nah, sekarang coba kita save. Lalu kita beri nama filenya adalah proses.cs. Kita save di tempat ini. Kalau sudah satu kali save yang pertama, kalian tidak perlu mengulangi lagi, jadi hanya sekali saja, tinggal save. Sekarang kita coba apakah aplikasi kita sudah betul atau tidak di pemrograman dasar di aplikasi login sederhana. Klik di sini, ya, dia akan muncul masukkan username. Coba kita masukkan username Blokarius. Oke, passwordnya tadi 1 2 3 4. Nah, loginnya berhasil. Sekarang kita coba kalau menggunakan password yang salah. Username-nya adalah contohnya di sini contoh. Oke, passwordnya 54321. Oke, dia tidak menampilkan apa-apa karena pada program kita hanya menggunakan satu cabang, satu kondisi. Apabila kalian ingin membuat lebih dari satu kondisi, kalau misalnya login berhasil, jika login berhasil, jika username dan password Blokarius dan passwordnya 1 2 3 4, maka akan menampilkan login berhasil. Jika tidak atau selain itu,
maka dia akan menampilkan, kita copy saja supaya cepat pekerjaan kalian. Login gagal. Ya, kita save. Sekarang kita coba isi sembarang-sembarang, kita reload saja halaman ini. Contohnya saya masukkan sembarang saja, oke. Maka dia akan tampilkan login gagal. Tapi kalau misalnya kita login lagi, kalau misalnya saya masukkan kalau misalnya saya reload ya, kalau misalnya saya masukkan yang benar, Blokarius dan passwordnya adalah 1234, maka dia akan menampilkan login berhasil. Jadi kalian sudah menentukan bahwa aplikasi kalian ini username-nya Blokarius dan passwordnya 1234. Jadi ini adalah penerapan dari percabangan 1 dimensi dan percabangan 2 dimensi. Kalau 1 dimensi dia hanya ada ini. Jadi hanya satu saja kondisinya. Kalau 2 dimensi, dia ada 2 seperti ini. Oke. Jadi ini adalah tutorial bagaimana untuk membuat aplikasi login sederhana. Silakan dikerjakan.